Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Junda Kasaputri dengan NIM 15190100140, mahasiswa semester 5 jurusan Teknik Informatika. Di sini saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah di Perni dengan dosen penghapus saya, Pak Handri Noripson, STMKOM. Langsung aja saya bahas ya. Untuk soal yang pertama dengan poin yang pertama juga yaitu perbedaan machine learning dan deep learning. Jadi yang pertama adalah dataset. Perbedaan utama antara machine learning dan deep learning terletak pada jenis data yang dianalisis. Jadi dataset machine learning terbentuk tabular tidak seperti deep learning. Maka dataset tersebut seringkali merupakan data yang terstruktur, yang berarti mereka memiliki label atau kategori yang berkaitan dengan titik data, sedangkan dataset deep learning seringkali berupa gambar, audio maupun video tanpa label yang berkaitan dengannya. Jadi dataset ini berukuran besar sehingga dia tidak terstruktur atau yaitu memerlukan mempekerjakan individu untuk membaca label yang berkaitan dengan setiap foto untuk mengoreksi data yang tidak akurat. Untuk yang kedua poinnya yaitu pembelajaran versus inferensi. Perbedaannya adalah machine learning itu dimodelkan seperti belajar sendiri. Selama pelatihan, data science mengajarkan dataset machine learning dengan pola yang berbeda di dalam data. Misalnya sebuah gambar seekor kucing. Jadi data science ini melakukan ini dengan memberikan umpan balik atau feedback tentang bagaimana titik data harus diklasifikasikan. Setelah data science mengajarkan dataset pola yang berbeda, machine learning dapat belajar sendiri tanpa campur tangan manusia lagi. Sedangkan deep learning yaitu sebuah kumpulan yang dimodelkan untuk membuat prediksi atau keputusan. Namun seperti dataset machine learning, maka deep learning memerlukan label untuk pelatih dataset. Selama pelatihan, data science memberikan label titik data dalam dataset untuk mengajarkan bagaimana titik data harus diklasifikasikan. Setelah data science memberi label pada kumpulan data, mereka hanya perlu memberikan data input untuk kumpulan data deep learning. Jadi kumpulan data deep learning ini akan membuat prediksi atau keputusan sendiri berdasarkan algoritma yang berbeda digunakan selama pelatihan. Yang poin ketiga yaitu pembelajaran tanpa pengawasan versus pembelajaran terawasi. Jadi perbedaannya ketiga antara dataset machine learning dan deep learning adalah bahwa data science menggunakan pembelajaran yang diawasi untuk membangun dataset machine learning, sedangkan data science menggunakan pembelajaran tanpa pengawasan untuk membangun dataset deep learning. Jadi secara singkatnya, machine learning dan deep learning keduanya merupakan metode data science yang membantu data membuat prediksi atau keputusan. Jadi perbedaan antara keduanya adalah pendekatan mereka untuk analisis data. Satunya bergantung dengan algoritma kayak machine learning, satunya bergantung dengan menggunakan jaringan saraf yang dimodelkan setelah otak manusia atau deep learning. Jadi data science ini menggunakan machine learning memerlukan dataset yang diberi label sesuai, maksudnya yang memadai untuk tugas pembelajaran mesin yang diawasi. Sedangkan deep learning tidak memerlukan pelabelan informasi dataset sebelum menjalankan informasi analisis terhadapnya. Untuk yang soal nomor 2 adalah tujuan pembelajaran training pada pemrosesan data. Jadi untuk meminimalkan error sehingga kinerja oleh skor error ada 4 poin. Yang pertama adalah memahami konsep dan dataset kinerja. Yang kedua adalah mampu mempraktikkan langkah-langkah dalam proses deep learning. Yang ketiga adalah mampu mengevaluasi kinerja deep learning. Yang keempat, sedangkan soal yang ketiga adalah jelaskan perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning. Jawabannya, salah satu perangkat keras yang digunakan pada deep learning adalah GPU atau Tensor Processing Unit, singkatannya TPU. Yang salah satu yang paling sering digunakan adalah GPU. Jadi
secara definisinya merupakan unit proses data. Di dalamnya perangkat keras komputer yang memungkinkan operasi matriks dilakukan secara cepat dengan merepresentasikan pengolahan data ke dalam operasi matriks. Maka algoritma pembelajaran model deep learning dapat memanfaatkan daya komputasi yang tinggi dari GPU ataupun TPU. Untuk soal yang kedua mengenai topik pembahasan ada 4 poin, yaitu yang pertama adalah single perseptron, yang adalah salah satu teknik jaringan saraf tiruan yang paling sederhana. Jaringan ini hanya memiliki lapisan input dan lapisan output. Maka jaringan tersebut ini termasuk supervised learning, yang artinya metode pembelajaran dilakukan melalui contoh-contoh data yang terstruktur. Jadi ada 2 penjelasan lainnya, yaitu pengetahuan yang diperoleh jaringan saraf tiruan melalui proses belajar. Yang kedua adalah kekuatan hubungan antara neuron yang dikenal dengan synaptic wedge, digunakan untuk menyimpan pengetahuan itu, yang juga penjelasan dari single perseptron menurut lainnya. Jadi yang kedua adalah poinnya Bayesian probability, yang merupakan teori probabilitas untuk menghitung besarnya peluang terhadap suatu kejadian, yang mana peluang terhadap kejadian tersebut dapat terus berubah sesuai fakta-fakta baru. Yang poin ketiga adalah fungsi objektif, yang merupakan istilah paling umum untuk fungsi apapun yang Anda optimalkan selama pelatihan. Yang keempat adalah local minima, yang merupakan titik rendah pada suatu fungsi mengenal kisaran tertentu, karena setiap fungsi memiliki titik tinggi dan titik rendah yang penting untuk mengetahui cara menemukannya. Untuk soal yang ketiga yaitu convolutional neural network, berdasarkan ada 3 yang harus dijelaskan, yaitu konsep kerja, tujuan, dan menurut fully connected layer. Jadi pertama adalah konsep kerja, yaitu bahwa CNN memiliki kesamaan pada MLP. CNN setiap neuron dipresentasikan dalam bentuk 2 dimensi. Pada CNN, data dipropagasikan oleh jaringan adalah data 2 dimensi, sehingga operasi linear dan parameter bobot pada CNN berbeda. Pada CNN, operasi linear menggunakan operasi konvolusi, sedangkan bobot tidak lagi 1 dimensi saja, namun berbentuk 4 dimensi yang merupakan kumpulan kernel. Karena sifat proses konvolusi, maka CNN hanya dapat digunakan pada data yang memiliki struktur 2 dimensi seperti citra dan suara. Yang kedua adalah tujuan konvolusi pada citra, yaitu untuk mengekstraksi fitur dari citra input, maka konvolusi menghasilkan transformasi linear dari data input sesuai inversi spasial pada data. Jadi bobot pada layer tersebut menspesifikasikan kernel konvolusi yang digunakan, sehingga kernel konvolusi dapat dilatih berdasarkan input pada CNN. Yang poin ketiga adalah fully connected layer. Jadi layer tersebut adalah layer yang biasanya digunakan dalam penerapan NLP yang bertujuan untuk melakukan transformasi pada dimensi data agar data dapat diklasifikasikan secara linear. Setiap neuron pada convolution layer perlu ditransformasi menjadi data 1 dimensi terlebih dahulu sebelum dapat dimasukkan ke dalam sebuah fully connected layer. Karena hal tersebut menyebabkan data kehilangan informasi spasialnya dan tidak reversible, maka fully connected layer hanya dapat diimplementasikan di akhir jaringan. Untuk soal yang keempat adalah mengenai recurrent neural network. Misalkan ada 4, yaitu yang pertama adalah masalah yang diselesaikan oleh RNN, persamaan dan formula training pada RNN menggunakan metode backpropagation, dan terakhir cara kerja. Dia pertama adalah masalah. Jadi RNN itu sudah terbukti dalam menyelesaikan permasalahan seperti speech recognition, machine translation, sentiment analysis, dan image conditioning. Yang persamaan dan formula RNN adalah
dengan rumus HT sama dengan F tanda kurung XT tanda koma HT dikurang 1 terus komanya B, dan dimana F itu adalah fungsi aktivasi atau non-linear dapat diturunkan. Jadi demi menyederhanakan penjelasan, penulis tidak mengikut sertakan bias atau B pada fungsi-fungsi berikutnya. Jadi mengharap pembaca selalu mengingat bahwa bias adalah parameter yang diikutsertakan pada fungsi artificial neural network. Jadi fungsi F dapat diganti dengan variasi neural network. Untuk training pada RNN menggunakan metode backpropagation, yaitu adalah pada training recurrent neural network dapat menggunakan backpropagation. Tetapi metode tersebut kurang intuitif atau tidak mampunya mengakomodasikan training yang bersifat sequential time series. Untuk itu terdapat metode lain bernama backpropagation torch time. Dan terakhir cara kerja itu pada backpropagation torch time adalah melakukan unfolding pada neural network. Kita mengupdate parameter saat kita sudah mencapai head. Untuk soal yang nomor 5 adalah jelaskan topik pembahasan tentang optimasi metode. Jadi ada 4 atau 5. Ada 5. Yang pertama adalah peran atau kegunaan dari Automate Hyperparameter Optimization atau HPO singkatannya. Ada 3 poin yang saya jelaskan, yaitu yang pertama adalah mengurangi upaya manusia yang diperlukan untuk menerapkan pembelajaran mesin. Ini sangat penting dalam konteks AutoML atau machine learning. Yang kedua adalah meningkatkan kinerja algoritma pembelajaran mesin dengan menyesuaikannya dengan masalah dihadapi. Jadi telah menghasilkan pertunjukan mutakhir baru untuk tolok ukur yang menjadi pembelajaran mesin yang penting dalam pembelajaran beberapa penelitian. Jadi yang terakhir yaitu meningkatkan produktivitas dalam keadilan studi ilmiah. Jadi HPO otomatis jelas lebih adil atau dapat direproduksi daripada pencarian manual. Jadi memfasilitasi perbandingan yang adil karena metode yang berbeda hanya dapat dibandingkan secara adil jika semua menerima hal yang sama tingkatnya penyetelan untuk masalah dihadapi. Untuk poin yang kedua adalah yaitu perbandingan kinerja grid search atau random search. Pada metode grid search dilakukan proses perhitungan setiap titik sampelnya yang terbentuk berdasarkan grid. Sedangkan random search digunakan untuk mengatasi proses perhitungan yang lama dari metode grid search. Untuk yang ketiga poinnya yaitu metode drop-off. Pada deep learning adalah teknik di mana neuron yang dipilih secara acak terus diabaikan selama pelatihan. Jadi berartinya bahwa kontribusi mereka terhadap aktivasi neuron hilir secara temporal dihapus pada forward pass, dan setiap pembaruan berat badan tidak diterapkan pada neuron pada lintasan mundur. Untuk yang D atau poin yang keempat adalah Restricted Boltzmann chain atau RBM singkatannya adalah algoritma deep learning yang dibangun dengan bantuan jaringan saraf generatif yang membantu dalam pengambilan keputusan. Jadi pada dasarnya RBM adalah jaringan saraf 2 lapis yang dapat mengenali pola dalam dataset dengan merekonstruksi asli. Yang terakhir adalah ide dasar atau motivasi dari pengembangan batch normalization. Jadi ide paling mendasar pada bagaimana caranya untuk mempercepat pelatihan jaringan dalam dengan mengurangi sebuah internal covariate shift. Lalu dapat digunakan untuk menormalkan aktivasi sebuah volume input sebelum meneruskannya ke lapisan berikutnya dalam jaringan. Itu saja penjelasan jawaban UAS saya. Kalau mohon maaf atas kalau omongan saya terbelit-belit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.